yang telah ku terima tak akan melebihi keselamatan yang telah kau beri bagiku. Tak tergantikan kasih-Mu yang mulia. Ku adalah ciptaan baru di dalam-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Ku adalah ciptaan baru karena-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini, come on. Ku adalah ciptaan baru di dalam-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Ku adalah ciptaan baru karena-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Ku adalah ciptaan baru karena-Mu. Ku terima mujizat yang terhebat kekal bersama-Mu. Shalom warga kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RGCC yang sangat antusias untuk hadir beribadah bersama kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik di ibadah raya maupun roki atau gereja anak. Dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada setiap warga kerajaan untuk bisa datang 30 menit sebelum ibadah dimulai, supaya mendapatkan posisi tempat duduk yang terbaik dan demi kenyamanan bersama dengan tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada yang lebih penting hari-hari ini daripada shalom, damai sejahtera. Karena itu shalom atas Anda semua warga kerajaan Tuhan. Jaga hati dan pikiranmu. Tema kita dalam bulan November 2023 ini adalah Christ likeness. Jelas dan gamblang tujuan kita. Sebab kalau kita nggak tahu tujuan kita akan meleset dari sasaran. Hamartia, dosa itu meleset dari sasaran. Di ayat yang sangat terkenal yang sering dikutip tapi salah dikutip adalah Roma 8 ayat 28.
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam bahasa Inggris tidak ada perkataan Allah. Ya, di sini nanti kita punya pemikiran yang keliru, Pak, sebab banyak faham yang mengatakan bahwa iblis itu adalah instrument of God, alatnya Tuhan. Juga kepada umat Tuhan, no, Satan, devil dengan semua pengikutnya adalah musuh Tuhan dan musuh kita. Ya, dan di sini disebutkan rencana Allah for His purpose. Langkah kemenangan pertama bukan rencana kita, tapi rencana Tuhan. Ayat 29. Semua orang yang dipilihnya dari semula, di sini predestinate. Ya, kita tahu bagaimana, saya tidak percaya bahwa ada yang ditentukan binasa, ada yang ditentukan selamat, tidak. Tapi rencana Allah in His foreknowledge, mereka juga ditentukannya semula menjadi apa? Serupa dengan gambaran putranya. Supaya anaknya itu menjadi yang bukan satu-satunya, yang sulung dari antara banyak saudara. Ya, sering saya pakai bahasa Surabaya, Tuhan Yesus itu kode saya, kakak tertua, lauta, kakak terbesar. Artinya kita ini adiknya Tuhan Yesus, saudara, yang sudah dilahirkan baru. Dan mereka yang ditentukan dari semula itu, saudara saya, mereka dipanggilnya, dan mereka yang dipanggil kita lihat ya, ditentukan, dipanggil, kemudian dibenarkan, baru dimuliakan. It's a process. Jadi serupa dengan gambaran anaknya itu conform. Bukan transform ya, tapi conform. Conform itu berarti dengan kekuatan, dengan tekanan. Tentu saja kalau kita melihat bagaimana, yaitu Christ likeness. Ibrani pasal 2 mengatakan dengan penderitaan. Tidak ada orang suka penderitaan. Kapan itu ada seorang pengkhotbah yang mungkin dia maksudnya joking, dia berkata, I give my wife 3 rings. 3 cincin. Engagement ring, cincin pertunangan, wedding ring, dan suffering katanya. Dan mereka semua ketawa, rupanya ngaku dosa rame-rame. Tapi kita melihat di sini, the purpose of God. Mike ini diciptakan for a special purpose. Dipakai jadi palu, bisa. Dibuat ngulek sambal, bisa juga. Tetapi itu namanya misuse, salah mempergunakan ya. Saudaraku, kalau kita tidak mengerti tujuan untuk diciptakan, maka kita akan menyalahgunakannya. Dan dengan jelas rencana Allah menjadikan kita seperti Kristus, Christ likeness. Dan kita tahu bagaimana Kristus mengalami dibully, dianiaya, dihina, diludahi, dicerca, terakhir dianiaya dan disalib. Untuk apa? Menjadi sempurna. Kristus disempurnakan dengan penderitaan. Karena itu dia bisa berteriak, tetelestai, sudahlah genap. Demikian juga, memang bangga jadi adiknya Tuhan Yesus. Tapi sejak saya menjadi pengikut Kristus, maka pembentukan terjadi. Salah mengerti, dikatain orang, dihina, diancam dan sebagainya. Tapi saya mengerti, kita tahu, bukan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yang datangkan, saya beberapa kali yaitu dideteksi cancer dan bagaimana, bukan dari Tuhan, dari iblis. Karena itu kita lawan, saudara. Jadi Roma 8 ayat 28 jangan quote salah ya. Tidak ada perkataan Allah di situ. Bukan Allah turut bekerja. No, Dia cuma memberikan kebaikan dan mengubah kita menjadi seperti Kristus. Haleluya. Amin. Shalom RGCC. Sekali lagi, Shalom RGCC. Haleluya. Wah, semangat sekali. Oke, sebelum kita sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan, mau menyampaikan sedikit sharing. Dari kemarin kan kita sedang ada kelas Exalt ya. Jadi ada sesuatu hal yang aku dapatkan dan aku ingin bagikan buat setiap kita. Ada di Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Ini saya bacakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kemarin ini temanya tentang Roh Kudus gitu. Melalui siapa kita dapat memuliakan Allah? Melalui Roh Kudus. Nah, terus ada kemarin juga berbicara, ada materi juga yang ngomong tentang berbahasa roh. Nah ini kan sangat kita sering dengar bahwa wah berbahasa roh itu keren dan sebagainya. Nah dulu aku pikir ya kan, jadi ayat yang hari ini kita mau bahas itu ayat 18 sebenarnya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dulu aku pikir orang yang penuh dengan Roh Kudus hanyalah orang-orang yang bisa atau mendapatkan karunia berbahasa roh gitu. Jadi kalau dia berbahasa roh, oh berarti orang itu sudah penuh dengan Roh Kudus gitu. Tapi terkadang pengertian ini itu salah karena ada orang yang memang mungkin tidak diberikan karunia untuk berbahasa roh. Jadinya dia berpikir waktu teman-temannya berbahasa roh, kok aku nggak ada ya? Kok aku nggak bisa ya? Aku salah apa gitu? Apa aku setidak layak itu untuk mendapatkan karunia Roh Kudus? Atau mungkin aku belum dapat, mungkin nanti. Jadi aku harus memperbaiki diriku terlebih dahulu sampai jadinya kita akan memperbaiki, mengejar dengan kekuatan kita sendiri. Padahal yang namanya karunia rohani banyak ya, berbahasa roh, bernubuat dan sebagainya, berkata-kata dengan hikmat. Itu tuh hanya karena kasih karunia-Nya Roh Kudus yang diberikan buat setiap kita. Nah, kalaupun hari ini ada beberapa dari setiap kita yang tidak diberikan karunia rohani berbahasa roh, belum bisa berbahasa roh, aku mau menyampaikan bahwa itu bukanlah sebuah tuduhan buat setiap kita. Jangan berkecil hati, jangan bersedih, jangan merasa rendah diri, jangan merasa si paling berdosa, bahwa kita semua ini berdosa. Gak ada yang si paling berdosa dan tidak berdosa. Itu semua karena kedaulatannya Roh Kudus. Dan kabar baiknya bahwa di 1 Korintus 12 ayat 13 dan Yohanes 3 ayat 3 sampai 5 nanti dibaca masing-masing di rumah. Dikatakan bahwa saat kita dihidupkan, jadi waktu kita dihidupkan, waktu kita mati dalam dosa dan kita dihidupkan, saat kita percaya kepada Allah Tritunggal yang telah menyelesaikan karya penebusan itu, saat itulah kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi gak ada tuduhan bahwa aku belum dipenuhi Roh Kudus, aku belum dipenuhi Roh Kudus. Bahwa saat kalian sudah mempercaya pada Allah Tritunggal yang menyelamatkan setiap kita, disitulah kalian sudah dipenuhi oleh Roh Kudusnya. Dan waktu kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudusnya, marilah kita sama-sama beribadah, kita bermazmur bagi Dia, kita memuji namanya, kita bersorak menyanyikan lagu rohani, kita mengucap syukur senantiasa, dan mari kita sama-sama saling merendahkan diri kita masing-masing, saling tunduk kepada sesama kita, karena itu adalah wujud di mana kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi mari sama-sama kita fokus, kita arahkan hati dan pikiran kita, singkirkan setiap gadget yang mengganggu, scrollingnya diletakkan dulu, letakkan semua beban yang sudah kita pikul, kita mau sama-sama bersuka cita bahwa Allah Tritunggal kita telah menyelamatkan kita dan memenuhi hidup kita. Haleluya. Terima kasih buat karuniamu Tuhan.
Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection. Now we will rise again. For I believe in the name of Jesus. We believe in you, Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is in one. I believe in the resurrection. Now we will rise again. For I believe in the name
Ini pengakuan iman kami Tuhan, bahwa hanya Engkau yang kami percayai, hanya Engkau yang kami pegang teguh, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, yang telah mengerjakan karya keselamatan buat setiap kami. Kami bersyukur sebab Yesus telah lahir di dunia ini untuk menjadi penyelamat bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri, tapi karena darah Yesus yang tercurah, kami boleh beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is real. I believe in the resurrection. Now we will rise again. We believe in you, Lord. Jesus. I believe in God the Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is real. I believe in the resurrection. Now we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Yes Lord, terima kasih buat iman yang Engkau sudah berikan buat setiap kami melalui Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa kami dipilih untuk mempercayai Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kita yang siap bersorak-sorai. Katakan, amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghidup, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan. Hormat bagi Kristus Tuhan, Allah menjadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Emmanuel, you are the God.
Sebab karena darahnya kita ditebus dan kita disucikan. Amin. Amin. Say, hidupku telah ditebus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, 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 lihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh, 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 lihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah sang penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Say, what can take away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other balm I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, oh, for my pardon, this I see, nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, this my plea, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes you white as snow. No other balm I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, 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 nothing but the blood of Jesus. Oh, 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 nothing but the blood of Jesus. Oh, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. Haleluya. Mari kita menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dan perjamuan yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Adakah Bapak Ibu Saudara yang seharusnya menerima perjamuan kudus tetapi belum menerimanya? Bapak Ibu Saudara bisa melambaikan tangan untuk nanti segera bisa dilayani. Adakah? Sudah semua? Begitu saya akan membacakan firman Tuhan yang mendasari
apa yang kita lakukan hari ini, yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Yang 26 perhatikan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak disuruh menguji sebelum Bapak Ibu Saudara menerima atau meminum cawan atau anggur yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Ujilah setiap hati kita. Kalau Bapak Ibu Saudara perlu pengampunan, minta ampun kepada Tuhan supaya kita memakan dan meminum roti dan cawan yang berisi anggur ini dengan layak, yang adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya kasih kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk mengoreksi, untuk mengecek hati kita, untuk menelusuri setiap hati kita, apa yang ada dalam hati kita. Dan biarlah kita bertobat, lalu kita menerima tubuh dan darah Yesus. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat roti dan anggur yang ada di tangan kami. Kiranya Tuhan memberkatinya, Tuhan menguduskannya, dan waktu kami memakan dan minumnya kami dilayakkan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah tubuh Kristus? Jemaat yang percaya makan dengan yakin, dengan iman dan percaya. Jemaat boleh mengangkat cawan yang diisi anggur ini yang sudah dipersekutukan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Minum dan dengan iman, dengan yakin dan percaya. Lalu naikkan syukur kepada Tuhan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Ia menjadi manusia sama seperti kita, namun ia tidak berdosa, supaya dengan itu ia menebus kita secara sempurna, secara keseluruhan, baik masa lalu, baik hari ini, baik masa depan. Di dalam Kristus kita dimerdekakan, di dalam Kristus kita dibebaskan. Bahkan ia tinggal di dalam diri kita, melalui rohnya dia tinggal di dalam diri kita, menopang kita, menuntun kita, memegang tangan kita sampai nanti pada kesempurnaannya. Bukankah itu berkat yang luar biasa yang dikerjakan oleh tubuh dan darah Yesus? Dan jangan lupa, setiap kita menceritakan perbuatan itu kepada setiap orang, kepada setiap orang yang kita temui, kita memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus melalui kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu. Pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita persilakan buat adik-adik Rocky, silakan maju. Kita mau berdoa. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita berkati adik-adik Rocky Gereja Anak. Ini adalah generasi penerus kita. Ada pesan. Mari kita arahkan tangan kita.
Sungguh besar kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Jika pada pagi hari ini anak-anak kecil boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan, biarkanlah hikmat-Mu turun, penyertaan-Mu turun, sehingga apa yang mereka dengar, pemberitaan firman, kebenaran firman yang mereka dengar, itu adalah pemberitaan firman yang akan menjadi pedoman iman mereka. Biarkanlah kuasa-Mu tercurah untuk setiap anak-anak yang ada di tempat ini dengan penuh hikmat yang berasal dari Roh Kudus, diberikan hikmat untuk dapat mengerti apa yang menjadi kebenaran firman. Demikian juga buat kakak-kakak Rocky yang pada saat ini akan menemani mereka, biarkanlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut mereka itu adalah perkataan yang berasal dari Engkau, kebenaran berasal dari Engkau. Dan apapun yang pada saat ini terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak, setiap kakak-kakak yang menaungi dan juga menemani, semuanya Tuhan ada di bawah kontrolnya Tuhan. Kami percaya, kami terima setiap berkat yang telah tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Aduh, sepi sekali. Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, shalom. Aduh, yang datang satu orang. Shalom. Masih penuh dengan sukacita? Masih penuh dengan sorak-sorai? Aduh, gimana? Amin. Oh, amin. Baik. Oke, mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Lambaikan tangannya. Atau mungkin udah yang bertahun-tahun hadir di tempat ini. Lambaikan tangannya. Mana? Oh ya, hai, shalom. Selamat datang. We welcome you here. Oke, yang mungkin bertahun-tahun hadir di sini, angkat tangan, lambaikan tanganmu. Oh, ternyata nggak pernah ada yang datang di sini. Lambaikan tanganmu semua Bapak Ibu Saudara. Lambaikan. Gak kuat sama kamera. Oke, baik. Oke, kita mau ini, mungkin ada beberapa pengumuman. Tidak ada? Tidak ada info kegiatan dan lain sebagainya. Baik, kita akan melanjutkan dengan persembahan dan perpuluhan. Mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang belum menerima amplop persembahan, bisa melambaikan tangan, nanti akan dibantu oleh rekan-rekan UFO di tempat ini. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara mungkin nggak bawa cash, mau tetap memberikan persembahan, karena kita sekarang sudah dimudahkan oleh teknologi, maka kita akan bisa memberikan melalui transfer BCA, nanti di belakang juga akan disediakan mesin EDC. Jadi kalau misalnya baterai handphonenya habis, tetap bisa pakai mesin edisi di belakang. Lalu kalau misalnya nggak bawa dompetnya ketinggalan, tidak apa-apa. Kita masih bisa scan kris, bisa OVO, bisa GoPay, bisa Dana, bisa ShopeePay, bisa link aja. Karena kita tetap bisa memberikan dengan sukacita apapun caranya. Oke, Bapak Ibu Saudara, ada amin? Oke, tidak ada. Oh, ada. Oke, terus di minggu yang spesial ini kita juga akan memberikan persepuluhan. Tetap saya akan mengingatkan Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar sama-sama bahwa memberikan persembahan dan perpuluhan itu bukan tentang sebuah kewajiban, bukan tentang sebuah keharusan, bukan tentang sebuah hukum Taurat yang wajib kalau enggak kita mati gitu, enggak. Tapi belajar bahwa memberikan itu dengan penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mati di kayu salib buat kita, bangkit buat kita, menebus hidup dan dosa kita, sehingga kita bisa ada di sini itu semua karena Tuhan, semua karena anugerah Tuhan gitu. Jadi gak ada hal yang bisa menghalangi kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk ucapan syukur kita, salah satu bentuk rasa terima kasih kita dan rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Karena apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kita bukan memberikan persembahan dan perpuluhan supaya kita diberkati. Tapi karena kita sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bahkan seperti yang tadi puji-pujian kita naikkan, nothing but the blood of Jesus. Yeah. Jadi semua yang paling berharga dalam hidup kita yang diberikan buat hidup kita itu semua adalah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat setiap kita. Amin. Oke, kita mau tundukkan kepala kita mau doa buat persembahan dan perpuluhan. Bapak terima kasih Tuhan buat setiap berkat-Mu yang luar biasa atas kami, buat setiap anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini itu semua karena Engkau, bukan kuat dan gagah kami Bapak, tapi semua karena Engkau. Kalau kami hari ini mau memberikan dengan penuh sukacita Tuhan, biarlah apa yang kami berikan ini, kami mau berpartisipasi Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu melalui tempat ini Tuhan. Kami mau memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami tabur
hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bukan nominal yang Engkau lihat Bapa, tapi setiap hati, setiap tangan yang terangkat, setiap motivasi hati yang menjadi dasar kami memberikan Bapak. Buat semua yang siap dan sukacita dalam memberi, siap katakan amin. Amin. Nah ternyata ada pengumuman dari Rockman, silakan ada videonya. Saya bantu menyampaikan. Jadi para pria yang mau ikut retreat Rockman ini, jadi bisa langsung mendaftar kepada saya. Juga nanti bisa lewat online, ada link pendaftarannya. Nanti saya bisa kasih link pendaftarannya atau bisa langsung lewat WA. Jadi hubungi saya aja, nanti Bapak Ibu Saudara bisa, Bapak-bapak maksud saya, bisa mendaftarkan ya, hubungi saya langsung, WA saya langsung juga bisa. Oke, itu saja. Ada yang mau ikut, Daniel katanya mau ikut, Daniel Sidarta mau ikut. Iya serius dia, mau ikut dia. Iya, boleh ikut ya. Oke, Tuhan memberkati. Oke, mari kita siapkan hati pikiran kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Makasih Tuhan. Sukacita yang tak terganti saat ada di hadirat-Mu. Tak dapat ku ingkari, hanya hadirat-Mu yang mampu memuaskanku. Sukacita yang tak terganti saat ada di hadirat-Mu. Tak dapat ku ingkari, hanya hadirat-Mu yang mampu memuaskanku. Yesus, hadirat-Mu, Yesus, hadirat-Mu yang selalu puaskan jiwaku. Ku mau tinggal selalu dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kau yang puaskan, ku cinta hadirat-Mu. Oh, sukacita yang tak terganti saat
hadiratmu Yesus, hadiratmu yang selalu puaskan jiwaku. Ku mau tinggal selalu dalam hadiratmu Yesus, hanya Kau yang kuasa. Ku cinta hadiratmu. Kau yang memuaskan jiwaku, Yesus, hadiratmu yang selalu puaskan jiwaku. Ku mau tinggal selalu dalam hadiratmu Yesus, hanya Kau yang kuasa. Ku cinta hadiratmu. Yesus, hadiratmu Yesus, hadiratmu yang selalu puaskan jiwaku. Ku mau tinggal selalu dalam hadiratmu Yesus, hanya Kau yang kuasa. Ku cinta hadiratmu. Yesus, hadiratmu Yesus, hadiratmu yang selalu puaskan jiwa. Sebab tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Ku mau tinggal selalu dalam hadiratmu Yesus, hanya Kau yang kuasa. Ku cinta hadiratmu. Ku cinta hadiratmu. Ku cinta hadiratmu. Ku cinta hadiratmu. Oh, kami cinta. Ku cinta hadiratmu. Oh, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan
cinta hadiratmu. Hanyalah kau kerinduanku, hadiratmu kerinduanku. Sebab kaulah sukacita, kaulah harapan hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu inilah yang sanggup mengubah seluruh kehidupan kami, mengarahkan kami kepada tujuan kami yang sudah Kau menetapkan dari semulanya untuk kami semuanya, umat tebusan-Mu untuk gereja-Mu. Dan biarlah setiap kami, mata hati kami tertuju padamu hari ini, kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, kami bisa fokus kepada firman-Mu. Dan kami benar-benar memberikan waktu kami, hati kami, dan pikiran kami bagi firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yes, puji Tuhan. Nah, kita sudah memasuki bulan November, bentar lagi kita Natalan ya. Sudah tidak terasa kita akan berganti tahun. Ya, kalendernya aja yang berubah. Ya, selanjutnya ya hidupnya ya sama ya, sudah bekerja, beribadah, melayani dan semuanya. Tapi hal-hal rutinitas itu gak boleh membuat kita menjadi kehilangan arah, ya kan? Oke, nah hari ini kita akan masuk ke tema yang baru yaitu Christ likeness. Diambil dari Roma 8 ayat 29 seharusnya. Tetapi kalau kita baca 29 saja itu tidak akan pas di situ karena ini saling berkaitan, jadi lebih bagus lagi kalau bacanya mulai dari ayat 18 sih sebenarnya. Roma 8 ayat 18 sampai nanti ayat yang terakhir ayat 36 kalau nggak salah itu ya. Nah, Roma 8 satu pasal juga boleh bagus dibaca secara keseluruhan. Kalau lebih bagus lagi satu surat boleh dibaca Roma ya. Roma 1 sampai 12 kalau salah ya. Atau ya sampai 12 ya. Enggak, sampai berapa ya? Lupa saya tiba-tiba. Ya pokoknya banyak itu ya, 12 ke atas gitu ya. Ya itu lebih bagus lagi. Nah 16 ya benar 16. Ya jadi pasal 1 sampai pasal 11 itu bicara tentang Injil, pasal 12 sampai terakhir 16 itu tentang prakteknya. Jadi surat Roma ini ngomongin tentang teologi Injil paling kental, paling banyak, paling luar biasa. Jadi sangat filosofi, sangat teologis. Jadi kalau kita ngomongin, kita enggak perlu yang filosofi yang teologis. Nah Anda baca kitab Roma itu ya, pasal 1 sampai pasal 11, puyeng enggak, apalagi pasal 9. Ya. Nah itu semuanya tentang filosofi dan teologi ya, yang Paulus sampaikan. Tapi saya enggak akan sampaikan itu ya Bapak Ibu Saudara. Saya akan fokus ke ini, Christ likeness. Saya kasih subtemanya lagi dari tema ini adalah bad things turn out for good. Semua yang buruk, ya hal yang buruk berubah menjadi baik. Nah ini tema yang sangat disukai ya sebenarnya. Wah aku bersyukur nih firman Tuhan hari ini. Yang buruk-buruk semoga pergi dari aku. Aku mau sesuatu yang bagus, ya yang baik ya. Mari kita baca bersama-sama di ayat tema kita Roma 8 ayat 28 sampai 30. Yuk kita baca bersama-sama, karena ayatnya sedikit kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga mulai, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah kita hanya fokus ke ayat yang ke-28 saja. Bapak Ibu Saudara, nanti sisanya waktu khotbah saya berikutnya ya. Karena ini fokus di sini sudah lumayan banyak. Betapa kayanya firman Tuhan ya. Roma 8 ayat 28, semua yang mengaku Kristen pasti tahu ayat ini.
di stiker-stiker, di aksesoris rumah, di belakang truk gitu mungkin ya ada Roma 8:28. Ya, itu berarti supir truknya biasanya kan doa ibu ya kan, kutunggu jandamu gitu ya. Nah, iya kan? Biasanya gitu-gitu. Aduh, enggak pokro lah supir-supir ini. Nah, ini rohani nih, penuh Roh Kudus. Roma 8:28 ya kan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Semua orang hafal ya. Rata-rata sebagian besar hafal ayat ini. Kalaupun enggak hafal paling tahu, oh aku tahu tuh Roma 8:28 tentang ini toh. Ya kan? Sangat populer, sangat terkenal, sangat famous lah pokoknya ya. Nah, tapi tahukah kita makna dari ayat ini? Ya, sebagian besar mungkin tidak tahu. Kita cuma tahu ayatnya dan kita cuma punya pengertian bahwa nanti sesuatu yang buruk itu akan dirubah menjadi yang baik sama Tuhan. Jadi kalau kamu mengalami yang buruk hari ini, jangan usah khawatir, tenang aja, itu ujian. Nanti kamu akan mendapat sesuatu yang baik. Apakah seperti itu ayat ini berbicara? Nah, kita akan fokus ayat ini ya. Ayat 28 dan 29 ini tidak bisa dipisah Bapak Ibu Saudara ya. Gak bisa dipisahkan. Apa yang terjadi di ayat 28 ini itu adalah dalam rangka, dalam tujuan ayat 29. Jadi kalau dipisahkan ya, Bapak Ibu Saudara cuma mengerti ayat 28 tanpa mengerti tujuannya ayat 29, Bapak Ibu Saudara kehilangan esensinya. Jadi kalau cuma kita percaya bahwa sesuatu yang buruk dirubah menjadi sesuatu yang baik. Amin jemaat Tuhan, amin. Berhenti sampai situ, berarti kita kehilangan esensi dari ayat ini. Apa ayat ini? Yang tadi itu tujuannya adalah membawa kita serupa menjadi seperti Kristus. Kalau ayat 28 tok, ayat 28 saja tanpa 29, kita kehilangan esensi nilai yang paling luar biasa. Tapi begitu juga sebaliknya. Ayat 29 menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, hanya itu saja, berdiri sendiri tanpa memahami ayat 28. Maka yang kita mengerti hanya, oh kalau gitu aku harus berubah menjadi pribadi yang baik. Contohnya siapa teladannya? Yesus. Contohnya siapa? Tuhan Yesus dong. Ya, what would Jesus do? Apa yang Yesus bikin, aku akan bikin. Apa yang Yesus lakukan, aku akan lakukan. Mati di salib, saudara mau mati di salib? Tidak mau. Ya kan? Pikul salib sangkal diri, aku tidak mau. Yang enak-enak saja ya, aku mau baru itu. Nah, itu akan membuat kita hanya menjadikan Yesus itu sebagai guru moral, guru agama yang baik. Terus kita teladani seperti itu. Ya. Kita hanya berpusat kepada moral saja. Oh, aku gitu harus contoh Yesus ya, aku contoh Yesus. Kalau kita tidak mengerti ayat 28-nya, makanya saya pikir ayat 28 ini saya akan kasih secara fokus saja ya. Kita suka menjadi apa yang kita cintai. Benar ya, waktu kita kecil lihat polisi kayaknya asik, oh gua mau jadi polisi. Kalau tanya anak kecil itu, ya rata-rata bisa berubah berapa kali pengen jadi apa, benar ya. Pengen jadi apa? Avenger, nanti berapa lagi pengen jadi apa? Megaloman, Megaloman enggak ada ya. Megaloman apa ya? Satria Baja Hitam, Ultraman. Megaloman itu di zaman bapak saya. Zaman saya maksudnya. Zaman bapak saya lebih tua lagi berarti, ya. Ya, mau jadi apa? Mau jadi dokter, mau jadi insinyur dan sebagainya. Ya, seperti itu kan? Kita suka menjadi apa yang kita cintai, tapi bertambah usia, bertambah pengertian, bertambah kita mengerti tentang nilai, keinginan kita berubah. Oh, aku mau jadi pengusaha kaya raya, ya kan? Dulu katanya mau jadi polisi, enggak. Kenapa? Ya, enggak enak, kaya raya enak. Ya, luar biasa. Berubah, kita tidak suka menjadi apa yang tidak kita sukai, itu sudah pasti. Semua orang ingin menjadi apa yang kita sukai. Setiap orang ingin menjadi apa yang diharapkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita mimpikan. Kenapa Anda kuliah? Ya ingin menjadi apa yang kita harapkan, kita mimpikan, betul ya? Ya seperti dulu saya sebenarnya ingin menjadi model sih sebenarnya. Model, jangan ketawa dulu, model majalah Trubus. Tahu majalah Trubus? Tidak ada yang tahu ya. Majalah tumbuh-tumbuhan itu loh saudara. Ya modelnya, saya yang pegangi gitu maksudnya. Ya, nah setiap orang ingin menjadi apa yang diharapkan, mimpikan. Tidak ada seorang pun yang menjadi orang yang kita tidak sukai, tidak ada. Ya, dalam setiap aspek kehidupan kita pengen jadi seperti itu. Paling tidak punya mimpi, punya harapan. Nah inilah yang kita sebut yang namanya kebahagiaan bagi semua orang. Baik percaya, orang yang belum percaya. Inilah yang namanya kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Jika kita menjadi apa yang kita impikan dan kita harapkan. Betul ya? Betul ya? Nah siapa kita tanpa sadar kita terbawa dalam konsep pola pikir siapa kita adalah apa yang membuat saya bahagia.
Siapa Anda adalah apa yang membuat Anda bahagia. Identitas Anda tergantung dari seberapa besar Anda menjadi apa yang Anda impikan dan harapkan. Ya, ini menjadi sebuah race, sebuah perlombaan, sebuah pertarungan, sebuah pertandingan yang harus dimenangkan oleh semua orang. Inilah yang disebut pursuit of happiness. Pengejaran akan kebahagiaan. Semua orang pengen bahagia. Gimana caranya? Aku harus menjadi apa yang aku harapkan dan mimpikan. Betul ya? Nah, kita berlomba mengejar kendali, kontrol. Karena kita menganggap ya, ketidakpastian itu membuat kita tidak bahagia. Semakin kita dapat mengendalikan segala sesuatu, semakin peluang kita bahagia semakin besar. Betul ya? Kita berlomba mengejar kuasa, power. Karena kita berpikir semakin kita memiliki pengaruh, maka derajat kebahagiaan kita semakin meningkat. Kita juga mengejar penerimaan, approval. Karena kita berpikir semakin banyak orang menerima dan mengasihi kita, maka semakin banyak pula kadar kebahagiaan kita. Betul ya? Kita mengejar kenyamanan, comfort. Karena kita berpikir semakin kita nyaman, tentram, dan damai, semakin kita bahagia. Itulah yang disebut pursuit of happiness, pengejaran akan kebahagiaan. Nah, bagaimana jika kita gagal? Tidak mencapai apa yang kita mimpikan dan harapkan. Ada dua respon biasanya yang paling umum yang terjadi. Pertama, kita akan semakin berusaha lebih keras, berusaha lebih gila, bila perlu menghalalkan segala cara supaya saya dapat bahagia, terhindar dari ketidakbahagiaan. Itu biasanya, lebih keras, gila-gilaan. Kedua, kita menyerah, kita pasif, kita apatis, kita pesimis, apalagi sebutin aja ya. Bagaimana jika berhasil mencapai mimpi-mimpi kita? Itu kalau gagal ya. Bagaimana kalau berhasil kita mendapatkan mimpi kita? Apakah kita akan bahagia? Pada kenyataannya tidak. Ya, ada orang yang sudah jadi artis, dulu dari nol jadi artis, hidupnya nggak bahagia. Jadi public figure, hidupnya nggak bahagia. Karena dia harus mempertahankan, orang selalu ingin menerima dia. Ya, jadi kalau keriput sedikit jadi viral gitu. Wah, dia harus tutupin keriputnya itu. Gimana ya supaya tidak tua-tua, tidak menjadi tua? Enggak mungkin, ya. Bagaimana penampilan supaya selalu tetap oke, selalu tetap luar biasa? Dia selalu akan mengejar hal yang sama terus. Hidupnya bahagia? Tidak akan bahagia. Beberapa artis Korea juga bunuh diri, ya kan? Padahal famous, padahal sudah terkenal, padahal sudah hebat, dikenal semua orang, duitnya banyak, bunuh diri, kesepian, tidak bahagia. Ya, jika kita seorang Kristen, kita seharusnya tahu, kita harusnya sadar bahwa kekristenan seharusnya bicara tentang sukacita. Ya, sukacita. Ada lagunya sekolah minggu apa? SUKACITA. Oh, oh bukan ya? KASIH, itu kasih ya. Ya, supaya saudara tidak kedinginan lah ya. Ya. Kekristenan itu bicara tentang sukacita. Kita mungkin juga tahu bahwa kita seharusnya mengalami sukacita. Aku tahu, aku harus bersukacita di dalam Tuhan. Ya, terlepas dari keadaan apapun keadaan kita. Apapun, baik itu buruk, baik itu baik, kita harus bersukacita. Tapi pada kenyataannya kita tidak mampu. Betul ya? Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa sukacita yang Tuhan berikan, yang tersedia bagi kita, seharusnya membuat kita selalu bahagia apapun keadaannya. Ada sukacita yang tidak dapat dipadamkan oleh masalah yang paling besar, paling dalam di dalam kehidupan kita. Ada sukacita yang luar biasa, dan jika sukacita ini dipupuk, dipelihara dengan baik, sukacita ini bisa mengatasi kesedihan yang paling dalam, yang paling mengerikan sekalipun. Ini yang mau Roma 8:28 katakan. Ada lagunya ya, sekolah minggu ya. Apa lagunya? Ini kok jadi kayak teacher Debbie, dikit-dikit nyanyi. Ya. Ya. Nah, ketika Yesus berdoa, ini tentang Tuhan Yesus ya. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa dalam Yohanes 17 ayat 13. Tetapi sekarang aku akan datang kepadamu. Dan aku mengatakan semua ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Ini Yesus mau mati di salib ya. Ini detik-detik terakhir, menit-menit terakhir, waktu-waktu terakhir. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka.
Perhatikan kata sukacitanya. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan sukacita yang biasa. Bukan sukacita yang timbul dalam hati kita. Bukan kita menyukacitakan diri sendiri. Bukan mensukacitakan. Kok kayak yang itu ya, menyengsarakan. Ya, bukan sukacita yang lahir dari diri kita. Katakan sukacitanya siapa? Sukacitaku. Sukacitanya apa? Sukacitanya Tuhan Yesus. Sukacitanya Tuhan Yesus inilah yang diberikan kepada kita. Sukacita Tuhan Yesus inilah yang sanggup mengatasi baik masalah buruk. Sukacita inilah yang sanggup membawa kita kuat di dalam Tuhan. Yesus ngomong, sukacitaku ini akan ada di dalam diri kamu. Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Tetapi kalau saudara nanti bicara, lihat di Yohanes 16, mundur satu pasal, ya itu dikatakan Yesus menegaskan, ya kan? Ayat 17 itu menegaskan, ayat 16 ini Yesus ngomong pertamanya di sini. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Karena Yesus mau berangkat nih. Tetapi aku melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Aku akan melihat kamu lagi, lewat siapa? Lewat Roh Kudus. Nanti aku pergi, lebih baik aku pergi supaya Roh Kudus turun. Ya. Hatimu akan bergembira lagi, rejoice. Rejoice ini apa? Nah, jangan ngomong sampo, bergembira dek, bersukacita. Nah, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu. Itu daripadamu. Jadi di dalam diri orang Kristen, di dalam diri orang percaya ada sebuah sukacita yang bukan berasal dari dunia, bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi sukacitanya Tuhan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ini baru benar ya. Ya, itu yang diberikan Tuhan di dalam hati kita dan dijamin sukacita itu tidak bisa diambil daripadamu. Ada di dalam diri kita masing-masing. Wah kayaknya ini idealis Pak. Tidak ada, saya tidak merasakan itu loh. Mari kita lanjut ya. Dan ini yang mengagetkan, yang plot twistnya justru di sini. Jadi kalau saudara itu lihat Yohanes 16 ayat 22, kalau duanya dihilangin satu, ya jadi apa? Ayo kita lihat jadi apa. Yesus ngomongin sesuatu yang mengagetkan buat kita. Ini plot twist ya. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu, orang Kristen, murid Yesus, menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Kontradiksi. Yesus ngomong sukacita. Oh rupanya Yesus ngomongin sukacita. Itu dalam konteks kamu akan dianiaya. Kamu akan mengalami penderitaan. Bahkan kalau orang membunuh kamu itu akan disebut berbuat bakti kepada Allah. Sudah terjadi. Eskalasinya akan semakin meningkat. Ya, sudah terjadi kan? Orang membunuh orang Kristen dianggap berbuat bakti kepada Allah. Dan sudah tercatat di dalam Alkitab kalian masing-masing. Atau jangan-jangan ada yang tidak punya ayat ini kayaknya. Ada kan? Itu artinya untuk kita semua. Dan nanti di Yohanes 16 ayat 22 baru Yesus ngomong sukacita. Ini kan gila. Ini kan tidak masuk akal. Rupanya Yesus ngomong sukacita bukan ngomong tenang. Nanti kamu jadi orang Kristen kamu akan baik-baik saja. Kamu akan mengalami sukacita yang tanpa batas itu. Kamu akan enak hidupmu. Kamu akan damai sejahtera, aman, terlindungi. Enggak. Kalau saudara lihat nanti di ayat ini tadi. Kamu akan dianiaya, kamu akan dikucil. Kalau mundur satu pasal lagi, pasal 15, saya enggak masukin lupa. Di pasal 15, kalau saudara mundur di pasal 15, ya dikatakan di situ 15 ayat 18, ya 18-20, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Nah loh, ada yang lebih hebat dari Tuhan Yesus? Kalau guru kita dianiaya, maka murid-muridnya akan dianiaya. Karena kebenaran, karena firman Tuhan, karena iman kita kepada Kristus. Itu sudah jelas. Ya, nanti kita akan disamakan dengan Israel. Padahal kita beda kan. Oh ini orang Israel nih, Sionis. Bunuh. Membunuh kita disuruh dianggap berbuat bakti kepada Allah. Akan datang masa-masa yang seperti itu. Nah saya tidak akan meninakbubukkan jemaat Tuhan. Saya akan, semua akan baik-baik saja. Semua oke-oke aja. Enggak, saya akan kasih tantangan, challenge kepada kita semuanya. Bahwa Yesus ngomong sukacita, tapi
paradoksnya ada aniaya, ada penderitaan. Ya. Mereka akan dirampok mungkin, mereka akan kehilangan segala sesuatu mungkin. Mereka akan disiksa, dihukum mati, diperlakukan tidak adil. Namun Yesus berjanji untuk memberi mereka sukacita yang akan bertahan menghadapi semua itu. Betul ya? Mulai Roma 8 ayat 18 itu ngomongin tentang penderitaan. Paulus berbicara tentang hidup di dunia yang penuh penderitaan yang ditandai dengan kehancuran dunia ini. Dari apa? Dari dosa. Paulus berbicara tentang masalah, penganiayaan, ketelanjangan, kemiskinan, dan bagaimana orang Kristen seharusnya hidup dalam dunia seperti itu. Dengan sukacita yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam diri kita. Nih ayatnya kan ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut. Engkau ini siapa? Tuhan. Oleh karena Tuhan kami ada di dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Perlengkapi pikiran kita, bukan cuma sekedar dengan pemikiran bahwa kita sudah diselamatkan. Itu bagus. Tapi Filipi 1 ayat 29 ngomong apa? Perlengkapi pikiran kita juga menderita untuk Kristus. Itu kan juga ya. Nah ini yang disampaikan sama Paulus. Kalau kita mau menjadi serupa seperti Kristus, perlengkapi kita dengan pemikiran yang seperti ini. Nah inti dari firman Tuhan hari ini adalah ini. Our bad things turn out for good. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya, saya akan unboxing ayat ini satu persatu ya. Dan perhatikan baik-baik. Ada 4 implikasi paling enggak yang ada di dalam ayat ini. Ya, yang pertama itu adalah segala sesuatu. Segala sesuatu. Yang kedua itu adalah Allah. Ya, saya mau kasih penjelasan tentang ini. Tadi suara gembala seolah-olah kontradiksi. Tapi saya jelaskan, di terjemahan yang lain, Alkitab yang lain, terjemahan bahasa Inggris, ada yang menerjemahkan ada Allah ditaruh di situ, ada yang tidak ditaruh di situ, dan LAI memutuskan untuk menaruh kata Allah di dalam situ. Jadi ini tidak kontradiksi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat 29, Allah punya inisiatif, Allah menentukan, Allah membawa orang Kristen sampai kepada kemuliaan. Allah yang membawa semua, Allah yang merencanakan, Allah yang menuntun mereka. Jadi Allah tetap berperan penting di situ. Jadi bukan Allah nggak ada. Jadi kalau Allah nggak ada berarti deisme. Ini yang Excel class pasti sudah tahu. Deisme itu apa? Dunia ini berjalan sendiri. Jadi Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala mekanismenya, habis itu ditinggal. Bye. Oke ya, bertahan. Bagi mereka yang sesuai dengan mekanisme alam ini, kamu akan selamat. Tapi kalau enggak, ya kamu akan gugur. Kamu akan diskualifikasi. Karena apa? Enggak sesuai dengan semesta. Ya, semesta tidak mendukungmu. Ya, kamu berlawanan dengan semesta. Itu pelajaran stoikism. Anak muda sekarang suka dengan pelajaran stoikism. Ya, kamu harus sejalur dengan semesta. Kamu harus ikuti semesta ini kalau mau sukses. Dan kekristenan bukan kayak gitu. Allah turut bekerja, Allah memelihara dunia ini. Allah memutuskan, Allah berdaulat, Allah bersama dengan kita. Iya, Immanuel. Itu harus jelas ya. Dan enggak usah ribut tentang ini. Allah ada. Kitab Esther. Cari mulai dari pasal pertama sampai terakhir. Ada kata Allah di situ? Enggak ada satupun kata Allah. Enggak percaya saya, baca nanti pulang di rumah. Kitab Esther. Enggak ada satupun. Tetapi di dalam drama Esther, Allah turut bekerja kan? Allah turut bekerja. Jadi kalau enggak ada Allah itu bukan berarti Allah enggak bekerja. Saya memasukkan sesuai dengan LAI punya, Lembaga Alkitab Indonesia. Yang berikutnya itu adalah kebaikan. Yang terakhir, 2 yang terakhir itu saya jadikan 1, terpanggil, mengasihi, mereka yang mengasihi, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oke, kita mulai yang pertama. Allah, segala sesuatu. Segala sesuatu ini apa? Kabeh, semuanya, tanpa terkecuali. Apa itu tanpa terkecuali? Artinya apa? Ya semua, segala sesuatu. Baik yang baik, baik yang buruk. Dapat terjadi kepada orang Kristen. Aku mau yang baik toh, enggak bisa. Ya, itu tidak linear, jadi kayak gini, enggak linear. Orang baik pasti mendapat sesuatu yang baik, orang jahat pasti dapat yang jahat. Saudara bisa lihat tuh, orang jahat tetap dapat yang baik. Di Alkitab juga mencatat toh, orang jahat ini, kapan matinya orang ini? Kok tambah diberkati? Kok tambah luar biasa? Ini sedangkan orang baik kok umurnya pendek ya. Ini padahal baik orangnya kok pendek.
Jadi saudara akan melihat banyak kontradiksi di dunia ini. Semakin jahat tapi justru semakin gak mati-mati. Semakin diberkati malah. Tapi ada orang yang sungguh-sungguh saleh, hidupnya pendek, mati, dapat celaka, apes, sial. Betul ya? Ya. Dan jadi tidak selalu linier. Atau kita berpikiran gini, hal-hal buruk dapat menimpa orang percaya. Kita berpikir, enggak. Hal-hal buruk tidak bisa menimpa orang percaya. Saudara baca Alkitab, itu bukan pengajaran Alkitab. Sangatlah penting bagi kita untuk memahami hal ini jika kita ingin memiliki sukacita yang tak berkesudahan di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen secara eksplisit mengajarkan, sebagian besar orang Kristen ya, mengajarkan bahwa orang benar, orang percaya tidak akan mengalami hal buruk. Iya kan? Orang benar tidak akan mengalami hal buruk. Siapa bilang? Tidak ada. Alkitab mengajarkan mereka mengalami hal-hal buruk. Ya, tapi Allah beserta mereka. Ya. Dan secara implisit orang-orang percaya itu percaya. Ya, bahwa jika kita mengasihi dan melayani Tuhan, maka kita tidak akan mengalami banyak hal yang buruk. Kita selalu beruntung, kita tidak mungkin gagal. Ya, dan itu tidak benar. Di sini siapa yang tidak pernah gagal? Kurang beriman berarti. Urapannya kurang berarti. Pentakosta keberapa yang kalian pakai? Ya, berarti kurang imannya, perlu booster, perlu tenaga turbo untuk kalian bisa selalu berhasil dalam kehidupan. Ada yang tidak pernah putus cinta di sini? Gagal berarti Anda kurang hikmat, kurang sesuatu yang dari Tuhan. Enggak. Allah memakai segala sesuatu, baik itu kegagalanmu, baik itu keberhasilanmu, baik itu keberdosaanmu, baik itu pemberontakanmu, keras kepalamu, baik itu kamu nurut, baik itu segala sesuatu dirangkum sama Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi Allah, bagi tujuan Allah yang membentuk saudara menjadi serupa seperti Kristus. Termasuk kegagalan, termasuk dosa, Allah akan gunakan itu. Allah akan izinkan itu untuk membentuk saudara. Saudara pahami dengan baik. Nah, penderitaan itu dirancang oleh Allah untuk membawa kebaikan bagi orang percaya. Saya sampaikan yang ini. Saya pernah nyampein ini di waktu di Gates. Gabby Gingras dari Amerika menderita yang namanya hereditary sensory autonomic neuropathy. Ya, kelainan genetik yang sangat langka yang mempengaruhi syaraf sensorik. Serabut saraf di tubuh Gabby tidak bisa mendeteksi rasa sakit. Waktu kecil, waktu giginya mulai tumbuh, dia menggigit apa saja. Besi dia gigit, mainan plastik dia gigit, semua. Sehingga gusinya berdarah. Sampai giginya harus dicabut semua. Ini giginya dicabut semua. Kenapa? Dia gigit apa aja, berdarah dan merasa tidak sakit. Coba bayangin. Ya. A girl with no pain. Saudara bayangin kalau dunia tanpa rasa sakit itu pasti bahagia. Enggak bahagia men. Ya, waktu bayi ia menggigit barang sampai giginya berdarah, tadi saya sebut ya. Giginya dicabut semua tuh. Ini dokter gigi laris nih, seneng nih Elvira cabut ya. Umur 1 tahun ia merusak mata kirinya sendiri sehingga harus menggunakan mata buatan. Ditusuk pensil, pek, enggak sakit. Mama. Ini kenapa ya? Enggak sakit, kaget coba bayangin. Ibunya, papa mamanya kaget. Gimana ini ngurusin anak yang enggak punya sensor rasa sakit? Berarti rasa sakit dibutuhkan enggak? Saudara nanti barbecue itu ya, staycation gitu kan, ada saudara tidak pernah rasa sakit. Tangannya masuk ke kompornya itu, kebakar, santai aja nyanyi-nyanyi. Kan Anda merasa sakit. Rasa sakit dibutuhkan, penderitaan dibutuhkan enggak? Dibutuhkan, dalam rancangan Allah ya dibutuhkan. Ya, nih coba pikirin baik-baik. Itu ada linknya ya. A world without pain. Hidup tanpa rasa sakit adalah penderitaan. Siapa yang di sini mau punya anak yang enggak punya sensor rasa sakit? Angkat tangan. Bahagia loh, enggak punya rasa sakit, enggak nangisan loh anaknya. Mau? Enggak mau. Hidupnya. Jika rasa sakit diperlukan untuk kehidupan kita, bukankah masuk akal bahwa Allah mengizinkan penderitaan untuk tujuan yang baik? Masuk akal enggak? Saudara nggak akan pernah dengar suara Tuhan dengan keras ketika saudara diberkati, uang banyak, berlimpah dan justru waktu penderitaan, kebangkrutan, kehancuran, kesakitan, suara Tuhan berbicara dengan jelas. Aku harus bertobat, aku harus merendahkan diri. Betul ya? Rata-rata kayak gitu sih biasanya. Ini segala sesuatu. Mari kita lihat kegagalan kita, keberhasilan kita dalam rancangan Allah. Apalagi penderitaan kita, Allah turut bekerja di situ. Ya. Yang kedua,
God's works. Allah bekerja. Ketika segala sesuatu berjalan dengan baik dalam hidup kita, itu karena siapa? Bukan karena Anda. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita bagus, hebat. Ya, perhatikan bahwa Paulus tidak mengatakan segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Enggak ada faktor Allah di situ dihilangkan, bukan. Allah ada di situ, segala sesuatu tidak pernah bekerja sama demi kebaikan kita secara sendiri, manual. Itu namanya deisme. Ya kamu kalau sesuai dengan hukum alam, sesuai dengan peraturan, ya kamu akan baik. Enggak, Allah yang mengaturnya, Allah yang menempatkan itu, baik itu buruk. Allah yang mengerjakan semuanya. Bayangin, di Roma pasal ayat-ayat awal itu ngomongin tentang dosa. Dosa merusak seluruh dunia ini. Bayangin, dunia yang sudah rusak karena dosa, budaya rusak, hati manusia rusak, sistem dunia juga rusak. Kita tinggal di dunia yang apa? Yang sudah jatuh, fallen world. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Manusia bisa saling bunuh, manusia bisa saling iri, manusia bisa, pokoknya jahat lah. Dunia ini jahat loh saudara. Saudara kumpul sama orang Kristen nih, coba kumpul sama orang di luar yang tidak kenal Tuhan. Saudara akan merasakan betapa jahatnya. Bukan berarti kita tidak jahat, kita juga jahat. Karena dunia sudah jatuh. Tetapi kalau saudara bisa menikmati sesuatu yang baik di tengah-tengah dunia yang jahat yang sudah jatuh ini, berarti itu apa? Anugerah. Kalau masih ada orang yang bisa saudara peluk, suami istri ya, yang pacaran masih tidak boleh peluk. Itu berarti ada orang, ada saudara, ada sahabat yang saudara bisa peluk, itu berarti anugerah. Kalau masih ada orang bisa saudara pegang tangannya, saling mengasihi, itu berarti anugerah. Di tengah-tengah dunia yang jahat, yang rusak, yang sudah jatuh ini. Kalau saudara punya komunitas di tempat ini, di tengah-tengah dunia yang sudah jahat ini, itu berarti anugerah. Allah lah yang mengatur, Allah lah yang membawa itu semua kepada kita. Allah lah yang membuat itu semuanya, Allah yang turut bekerja. Begitu juga sebaliknya dengan kegagalan, penderitaan. Allah juga di situ. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Allah beserta, Allah di dalam diri kita. Itu kan, bagaimana saudara melihat penderitaan, kebaikan dalam kacamata yang tepat. Ya. Yang ketiga, for good, untuk mendatangkan kebaikan. Nah saya mau jelasin yang ini ya. Meskipun hal-hal yang buruk terjadi, Tuhan bekerja untuk kebaikan. Nah kebaikan di sini jangan diartikan kebaikan sesuai dengan keinginan kita. Jangan ya. Ayat ini tidak menjanjikan bahwa mereka yang mengasihi Tuhan akan memiliki keadaan yang lebih baik. Tuhan tidak datang ke dunia mati buat kita untuk supaya kita memiliki keadaan yang lebih baik. Tuhan mati datang ke dunia menembus dosa kita untuk memberi kehidupan yang lebih baik. Bukan keadaan yang lebih baik. Dan kehidupan itu berurusan dengan apa? Hati kita. Kemarin beberapa waktu sudah disampaikan sama Celani ya. Ya. Ayat ini juga tidak mengatakan bahwa hal-hal yang buruk sebenarnya adalah hal-hal yang baik. Oh itu ujian. Nanti kalau kamu tekun, kalau kamu sungguh-sungguh kamu akan dapat promosi. Jadi ketika saudara mengalami penderitaan, motivasinya untuk tekun apa? Entar lagi, bertahan, entar lagi apa? Entar lagi dapat hadiah, entar lagi dapat promosi. Itu yang disampaikan sama dunia toh? Apa namanya? Adversity quotient. Ya, kecerdasan di mana orang itu memiliki kecerdasan ketika dalam hal-hal menderita. Dia kuat, maka dia dapat promosi. Dia kuat, dia bertahan, maka dia akan mendapatkan sesuatu baik. Kekristenan bukan kayak gitu. Kalau kekristenan seperti itu, kita tidak butuh Yesus mati kayu salib. Kita butuh aja pelatihan adversity question. Ya, kan ada IQ, ada EQ, ada IQ. Nah ini berkembang, ada EQ, ya, adversity question. Ya. Itu yang diajarkan sama dunia. Bukan hal yang seperti itu juga. Sebaliknya ayat ini mengakui bahwa ada hal buruk terjadi. Ada hal yang tidak mengenakan tetap terjadi. Tetapi ayat ini menjadikan bahwa semua itu bekerja untuk kebaikan kita. Ya. Itu berarti Tuhan mengerjakan untuk kebaikan kita dalam hidup kita. Terutama hati kita. Contoh saya kasih kisah Lazarus. Kisah Yesus membangkitkan Lazarus. Ketika hendak membangkitkan Lazarus dari kematian. Yesus tidak tersenyum. Yesus tidak tersenyum dalam hati, ini dia,
kesempatan aku menyatakan kemuliaanku. Kamu harus sabar ya. Itu memang aku rancang itu untuk itu. Enggak. Nanti kamu lihat, Lazarus ini akan bangkit. Akan mengalami kemuliaan. Saudara, kalian akan lihat sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Enggak kayak gitu. Yesus apa? Yesus menangis. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan itu Yesus enggak ketawa. Kamu belum tahu aja, di depanmu itu ada hadiah. Itu sangat sarkastik. Atau juga sentimental, bukan sentimental. Sabar ya, sabar. Tuhan sayang kamu dong. Ini demi kamu naik tingkat, naik ujian. Sabar. Itu di depanmu nanti ada kenaikan tingkat. Kamu akan dipercaya lebih lagi. Kalau kamu dipercaya hal ini, dalam hal-hal yang tidak mengenakan ini, kamu berhasil, kamu akan dipercaya sesuatu. Yesus tidak punya pikiran seperti itu. Apa yang Yesus lakukan ketika tahu Lazarus mati? Dia menangis. Menangis itu bisa macam-macam. Dia sedih, dia marah, dia gemes. Karena kita tidak pernah dirancangkan, diciptakan dengan kematian. Kita diciptakan hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Betul enggak? Kematian tidak ada dalam kamus Tuhan. Tapi begitu dia dengar kabar Lazarus mati, dia sedih. Begitu saudara mengalami hal-hal yang buruk, apakah Yesus tertawa? Kamu belum tahu. Enggak kayak gitu, itu klise, itu sarkastik. Yesus Tuhan yang kita sembah, dia menangis bersama kita. Dia sedih bersama dengan kita. Sekaligus dia memberikan pengharapan kepada kita. Itu yang Yesus bikin. Lazarus keluarlah. Dia sedih dulu. Dia tahu apa yang dia buat dari hal yang buruk itu. Tapi dia tidak mengeksploitasi hal buruk itu supaya orang-orang tahu ini memang harus terjadi supaya kamu nanti naik tingkat, dipromosikan dan lain-lain. Yesus sedih, mengsedih Yesus. Dia berempati, tapi dia juga bekerja mendatangkan kebaikan. Nah, janjinya bukanlah bahwa bagi kita yang mengasihi Tuhan, hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Janjinya bukanlah bahwa kita yang mengasihi Tuhan, hal-hal buruk itu akan dirubah. Kita nunggu, oke, aku sudah mengalami hal buruk, 1 bulan lagi, kapan hal baiknya datang? 1 minggu lagi? 1 tahun lagi, 10 tahun lagi, enggak kayak gitu konsepnya. Ketika kamu mengalami hal buruk, Allah bekerja di situ. Bukan berarti nanti setelah ini, tunggu aja, berapa bulan ini ke depan, kok udah datang-datang ya? 3 bulan, kok udah datang yang baik ya? 10 tahun, kok udah datang? Apa yang terjadi? Anda kecewa. Karena memang ayat itu bukan menceritakan tentang itu. Anda mengalami penderitaan, lalu saudara tunggu, hal baik apa setelah ini akan terjadi? Enggak kayak gitu. Bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan. Apa? Hatimu dirubah. Hatimu dirubah mengarah kepada keserupaan seperti Kristus tadi. Janjinya bukanlah bahwa kita akan melihat ya bagian-bagian yang terbaik setelah keburukan itu terjadi. Misalnya kita sering ngomong ada pelangi sehabis hujan. Wah ya. Kalau bahasa Inggris kan ada idiom kan ya, silver lining ya. Habis badai itu pasti ada 1 garis perak gitu kan. Wah, ada sesuatu yang baik, ditunggu. Mana ini yang baik? Kok udah datang si Tuhan lalu kecewa dan meninggalkan Tuhan. Enggak kayak gitu. Kehidupan terus berjalan, tapi kehidupan penuh pengharapan. Hatimu berubah melihat Yesus jauh lebih mulia dari semuanya. Ya. Nah, saya mau sampaikan yang ini. Ini yang nyampe ini John Newton. Ya. Hamba Tuhan, sekaligus juga orang yang luar biasa di sains. Everything is necessary that God sends. Nothing can be necessary that He withholds. Segala sesuatu yang diperlukan akan dikirimnya. Tuhan yang ini. Tidak ada yang tidak diperlukan yang tidak Tuhan berikan. Maksudnya kayak apa? Gini maksudnya. Jika Allah menahan hal-hal yang menurut kita baik, maka itu hanya akan menjadi baik dalam jangka pendek. Ini menurut kita baik nih, tapi menurut Tuhan itu jangka pendek aja. Dalam jangka panjang itu justru membuat engkau terpuruk, membuat engkau sakit, membuat engkau kecewa, membuat engkau marah. Tetapi dalam jangka panjang hal-hal itu akan menjadi buruk, itu Tuhan tidak mau. Hal-hal itu akan menjadi baik secara parsial, secara sebagian tapi tidak secara keseluruhan. Di sisi lain Tuhan mengizinkan mendatangkan hal-hal buruk di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang Tuhan tahu bahwa itu buruk untuk menyembuhkan kita. Dipakai untuk menyembuhkan kita. Dipakai untuk menyadarkan kita. Dari hal-hal yang menghancurkan kita dalam jangka panjang. Saya kasih contoh nih. Hal-hal yang benar-benar menyakitkan, apa itu? Kebodohan kita, kesombongan kita, keegoisan kita, kekerasan hati kita, keyakinan bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Itu enak gak sih sebenarnya? Enak.
Asik enggak sih? Asik, enggak mikirin Tuhan, enggak mikirin hukumnya, enggak mikirin hatinya. Hidup semau kita, hidup egois, hidup mementingkan. Itu enak. Siapa bilang yang enggak enak? Enak. Tetapi itu membawa kita dalam jangka panjang, membahayakan kita, membuat kita mati seperti kanker. Ya, coba Anda hidup dalam situ, enak kayak bebas. Nggak disuruh mengampuni. Kalau ada orang jahat, bikin lebih jahat lagi. Puas kayaknya ya. Kalau ada orang yang memfitnah, fitnah balik, bahkan lebih jahat lagi. Kayaknya enak gitu ya. Hidup yang seperti itu ya. Nggak usah ngampuni, nggak usah. Justru kata Tuhan itu bahaya. Justru itu akan membuat kita mati. Dalam hal-hal buruk, Allah mau kita bertobat. Dalam hal-hal buruk, Allah mau kita menyadari keberadaan kita, hati kita. Ya, hal-hal seperti keegoisan, kekerasan hati, tidak membutuhkan Tuhan, penipuan diri sendiri, terasa menyenangkan memang. Tetapi dalam jangka panjang, hal itu justru menghancurkan kita. Dan Allah gak mau kita tinggal di situ. Maka Allah izinkan yang namanya penderitaan. Ya. Hal buruk bisa terjadi pada kita. Tidak perlu kaget, tidak perlu terkejut. 50% orang itu marah, kecewa sama Tuhan karena apa? Bukan karena hal-hal buruk. Awalnya bukan karena itu. Awalnya itu karena kaget. Kok bisa itu terjadi kepada aku? Nah, itu pertama. Ya, bukan hal buruknya dulu. Kok bisa itu terjadi pada diriku? Aku kan orang benar, aku kan setia, aku kan rajin, aku memberi perpuluhan, aku memberi persembahan, aku melayani, aku kan ikut komsel. Kenapa ini bisa terjadi dalam hidupku? Itu yang pertama bikin kecewa. Pernah punya pikiran kayak gitu? Siapa yang enggak pernah? Angkat tangan. Nanti kita foto bareng di sini. Berarti hebat itu orangnya. Pernah kan kita ngalamin, kok bisa? Kok aku yang ngalamin? Kok enggak bukan orang yang jahat itu? Nah, kita merasa lebih baik ya. Kok enggak itu mending, itu jahat. Aku kalau ke gereja itu ya, rajin, enggak pernah bolong. Kok justru yang enggak rajin itu malah justru enak-enakan, malah luar biasa, malah promosi aku yang rajin ya. 52 minggu hadir terus, itu kok aku ngalamin. Itu yang pertama, 50% orang gagal memahami Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Imannya kandas karena kaget. Segala sesuatu, kalau Tuhan itu perlukan itu, dia akan kirim. Kalau enggak, dia akan tahan. Dia berhak, dia mengatur. God's work, dia bekerja dalam diri kita. Kalau saudara, kayak ini enggak butuh, ini enggak penting, ini justru menggerogoti kamu. Aku akan cut ini, supaya kamu bisa lebih berbuah banyak. Dia kan pengusaha anggur ya, aku cut. Aduh sakit, kok jahat Tuhan. Ya ini enggak baik ini. Ini akan membuat engkau semakin terpuruk, kelihatannya baik. Permen itu kalau makan enak kan bagi anak kecil, manis, gigimu bolong, berlubang. Gak baik, harus di-cut. Gak baik ini. Allah lebih tahu. Mama kan tahu, Allah lebih tahu. Ya, ya lanjut terakhir. Ya. Bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan yang terpanggil dengan rencana, perhatikan. Ayat 8:28 ini tidak untuk semua orang Kristen. Ayat ini eksklusif. Hanya bagi siapa? Yang mengasihi Tuhan. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita mengasihi Tuhan? Siapa orang-orang yang mengasihi Tuhan? Orang-orang yang berkomitmen dalam keadaan apapun. Bukan dalam keadaan baik, dia rajin, dalam keadaan buruk, dia tinggalkan Tuhan. Dalam keadaan apapun. Jadi jangan klaim-klaim ayat ini kalau Anda tidak mengasihi Tuhan. Ya, betul ya. Tidak untuk semua orang. Kristen, apalagi orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka yang mengasihi adalah orang yang membuat komitmen untuk hidup bagi Tuhan. Sebuah komitmen untuk melayani Tuhan sebagai pengakuan dan penghargaan atas siapa? Diri Allah. Bukan terhadap apa yang Allah bisa buat dalam hidup kita. Nah kita kan biasanya mengasihi Tuhan berdasarkan apa yang bisa Tuhan buat dalam diri kita. Tuhan tunjukin dulu, Tuhan bisa bikin apa? Baru aku nanti beribadah, baru aku nanti melayani. Tunjukin dulu dong. Ya sakitku enggak sembuh-sembuh. Kalau aku sembuh aku akan melayani Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan tidak seperti itu. Yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Gimana itu? Yang terpanggil ya, adalah orang-orang yang membuat komitmen untuk hidup bagi tujuan Allah. Ya, membawa kita ke dalam hubungan yang membawa kita kepada hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Itu dipanggil. Nah, apa tujuan Allah di dalam diri manusia? Tujuannya ini. Man chief ends is to glorify God and enjoy Him forever. Ya. Tujuan tertinggi hidup kita
adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya. Itu rancangan awal manusia diciptakan. Apakah kita bisa menikmati Tuhan? Atau malah kita tidak bisa menikmati Tuhan dan menikmati hal di luar Tuhan? Tujuan utama manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Ini yang Tuhan mau bawa dalam kehidupan kita. Hal-hal yang baik dan buruk dalam hidup kita dapat berdampak baik hanya bagi orang yang mengasihi Allah dan yang terpanggil sesuai dengan tujuannya. Bahasa Inggrisnya purpose, yang terpanggil sesuai dengan tujuannya. Segala sesuatu. Bagi orang yang tidak percaya atau bagi orang Kristen KTP, hal yang baik atau hal yang buruk itu tidak mendatangkan kebaikan. Bahkan hal yang baik bisa mendatangkan hal yang buruk bagi mereka. Betul tidak? Ya. Diberkati, lupa Tuhan. Diberkati, gak pernah ibadah. Diberkati. Sesuatu yang baik bisa jadi buruk. Bagi orang-orang yang tidak kenal Tuhan, bagi orang-orang yang tidak terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau kita di dalam Tuhan, ayat 8:28 ini kita mengerti bahwa setiap hal buruk, setiap hal baik dalam kacamata iman kita sekarang, itu semuanya mendatangkan kemuliaan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita bisa lihat dengan berimbang. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kita akan melihat itu. Hanya yang jahat aja kita tidak mau. Begitu kita masuk yang baik, wah kita mau. Tapi justru itu yang berbahaya. Ya seperti itu ya. Hanya itu. Yang terakhir saya sampaikan apa yang disampaikan sama Paulus. 2 Korintus 12 ayat 7-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku. Ini masalah kan? Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepada aku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan bayangin, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, ini yang kita tidak mau kan, maka aku kuat. Itu yang Paulus sampaikan. Apa pengharapan kita? Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Harapan adalah ketika Anda membandingkan penderitaan Anda dengan kasih dan anugerah Tuhan yang tak terbatas dan tak terukur. Sudah ngalami apa sih? Ada yang ngalami seperti Tuhan Yesus enggak? Enggak ada. Jadi jangan sampai kita punya mental paling menderita sedunia, paling sendirian di dunia, paling gak punya teman di dunia, paling menyesedih itu tadi. Wah, bandingkan dirimu dengan penderitaan Kristus, engkau akan lihat pengharapan. Ini dia. Ini saya tidak bisa cerita tentang ini ya, ini keren. Dia dapat kecelakaan waktu dia usia 17 tahun, waktu renang. Dia lumpuh dari kepala sampai kaki, lumpuh total. God is good. Not because He gives us answer, but because He gives us Himself. Tuhan baik bukan karena Dia memberi kita jawaban-jawaban, tetapi karena Dia memberi kita dirinya sendiri. Itu hal yang terbaik yang kita terima. Pertanyaan reflektif yang saudara renungkan. Apakah saudara sedang mengalami keadaan yang tidak baik? Keadaan yang buruk? Apakah itu membawamu semakin melihat keindahan Kristus? Atau justru membawamu kepada kefanaan, kesia-siaan karena gemerlap dunia ini? Karena sudah mencari hal-hal yang kebahagiaan di luar Kristus? Apakah Anda hidup berpusat kepada diri sendiri atau semakin sadar ya dengan tujuan Allah? Saya tutup, selesai. Karena Injil memberikan kita dasar iman bahwa Allah mengasihi kita di tengah penderitaan. Karena Ia telah membuktikan kasih-Nya. Dasar iman kita bukan berdasarkan apa yang kita suka, berdasarkan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Karena Injil, Allah mengerti penderitaan kita. Karena Kristus pernah mengalami kejahatan dan penderitaan yang paling tragis dan brutal. Bukan kejahatan biasa loh, brutal.
sebagai manusia. Karena Injil, kita tekun mengikuti Kristus hari ini untuk mendapatkan sukacitanya Kristus. Bukan berdasarkan apa yang Kristus akan buat bagi kita, bagi kehidupan kita, tetapi apa yang sudah Kristus buat bagi kita. Melalui karya Kristus, perjalanan hidup kita yang terburuk sekalipun menjadi penuh harapan. Karena yang terbaik dalam hidup kita masih akan datang. Betul enggak? Saudara enggak perlu tunggu berapa bulan lagi. Enggak, itu dalam rancangan Allah. Hatimu berubah. Melihat Yesus makin indah. Mari kita berdoa. Apakah saudara mengalami hal yang buruk? Atau sebaliknya saudara mengalami hal sukses, kesuksesan? Anda mengalami damai, sejahtera, aman, comfort, penerimaan. Saudara punya promosi, saudara punya kuasa. Tapi saudara mulai hatinya jauh dari Tuhan. Atau justru sebaliknya, saudara mengalami penderitaan. Kayaknya bertubi-tubi, gak selesai-selesai. Saudara lalu mengklaim Tuhan, mana, kok gak ada yang baik, aku tunggu-tunggu. Enggak, karena kita salah memahami ayat itu. Apa yang kita alami itu mendatangkan kebaikan dalam arti bahwa hatimu berubah. Hatimu merespon dengan respon yang berbeda. Karena Kristus, karena kebaikannya dia mengubah hati kita. Semakin serupa seperti Kristus, semakin sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Kalau Tuhan izinkan hari ini, kok aku enggak lahir dari keluarga yang itu sih? Keluarga itu kayaknya damai, enak. Tuhan ada di situ bersama Anda ketika Anda terpuruk, ketika mengalami keluargamu enggak ideal, enggak bagus. Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Dia tidak lepas kendali. Dia atur, dia pegang. Anda aman. Sesuatu yang baik sedang menunggu Anda di depan. Yang terburuk sudah dia lakukan, yang terbaik dia sudah kerjakan dan akan disediakan bagi kita. Tidak mungkin kita gagal. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami percaya Kristus bukan guru moral buat kami, guru kebaikan buat kami. Tapi ada sesuatu yang berubah dari dalam keluar dari diri kami. Sesuatu yang buruk itu bisa menghampiri kami. Bahkan sesuatu yang baik mungkin juga bisa menghampiri kami. Tetapi sekarang kami sadar bahwa Allah turut bekerja, Allah turut merancangkan, Allah turut meramu semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu di ayat 29. Manusia Yesus Kristus lahir, bertumbuh di dalam diri kami. Sadarkan kami hari ini Tuhan, untuk kami meresponi khususnya hal-hal yang jahat, yang buruk yang terjadi dalam diri kami. Sehingga kami bisa mengerti bahwa God is good. Allah baik bukan karena Allah menjawab doa-doa kami semuanya. Tetapi Allah baik karena Allah telah memberikan dirinya bagi kami semua. Terima kasih kami jawab syukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tangan kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, memberikan engkau sukacita yang tidak bisa diambil daripadamu, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Sukacita itu yang membuat engkau kuat di tengah-tengah lembah sekalipun. Sukacita itu yang membuat engkau kuat di tengah-tengah promosi sekalipun. Biarlah sukacita ini merambat keluar, meluap keluar, mempengaruhi hidupmu, mempengaruhi keluargamu, mempengaruhi orang-orang sekitarmu, kantormu, kuliahmu, kampusmu, dimanapun engkau berada. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, berkat yang terbaik ini tercurah mulai hari ini sampai nanti glorification, sampai kemuliaan, penyempurnaan segala sesuatu itu terjadi. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa buat ada yang ulang tahun. Teman kita, Dada yang ulang tahun ya? Dada? Atau ada yang mau mengulang tahunkan diri? Kalau tidak ada ya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, sukacita itu melimpah dalam kehidupan kita. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum.